Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Ya. Bertemu lagi bersama saya Ida Nurul Hikmah. Di sini kita bakal ngobrol bareng live session bareng Ketua Pengcap Panahan Kabupaten Tangerang. Di sini juga ada coachnya, ada pelatih panahan di Kabupaten Tangerang. Oke, sebelum kita nanya-nanya nih, saya bakal bacain profilnya dulu, profilnya dari Bapak Dadang, kemudian dengan Bang Erik ya, mungkin panggilnya Abang ya. Oke, di sini Ketua Pengcap kita yaitu Bapak Dadang Sudrajat Sos MM MSI, lahir di Banda Aceh 1 Januari tahun 1975. Kemudian di sini jabatannya sebagai Ketua Pengcap Perpani tahun 2014 sampai 2018. Kemudian terpilih kembali sebagai Ketua Pengcap Perpani tahun 2018 sampai 2022. Di sini juga sebagai Ketua Bidang Organisasi di Pemprov Banten Perpani tahun 2015 sampai 2019. Beliau juga menjabat sebagai Sekjen di Kuartir Cabang Kabupaten Tangerang. Nah, sekarang bertugas sebagai camat di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang, yaitu di Kecamatan Sepatan. Warga Sepatan, gimana sama dulu Pak? Kemudian di sebelahnya Kak Dadang di sini ada pelatih panahan yaitu Bang Erik Yanuar. Ya, Bang Erik ini pelatih panahan Kabupaten Tangerang, kemudian wakil ketua Pengcap Perpani juga di Kabupaten Tangerang. Nah, beliau juga atlet ya, atlet panahan Jawa Barat, atlet panahan Jawa Barat. Pernah ikut PON juga tahun 2012, kemudian ke Jurnas, kemudian PPLP Jawa Barat, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Nah, sekarang kalau mau ketemu Bang Erik, nyarinya di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang karena beliau sebagai pengajar ya, salah satu pendidik di sekolah tersebut. Oke, mana nih anak-anak di SMA 6 ya, ini gurunya nih. Pak Guru sekaligus pelatih di Kabupaten, wah luar biasa, bangga ya. Nah, kemudian itu salah satu profil. Di sini kita bertempat di tempatnya Pak Dadang ya. Di sini di Jogja Kopi, kalau mau nongkrong bisa datang ke sini juga. Nah, ini sedikit sebelum kita mulai ke beberapa pertanyaan. Di sini bisa kita lihat semua ada beberapa alat ya yang biasa digunakan ya, mana ya Pak ya, untuk kegiatan, untuk perlombaan atau mengikuti pertandingan seperti itu. Nah, gimana kalau kita mulai nanya nih ya? Karena panahan ini salah satu olahraga, cabang olahraga yang mungkin orang masih asing di telinga karena belum memaksakan. Kemudian salah satu cabang olahraga yang lumayan mahal juga ya. Nah, nanti kita bakal cari tahu banyak soal apa itu panahan, kemudian alatnya apa saja sih yang digunakan, bisa nggak sih kita buat dimodifikasi dan sebagainya. Nanti kita banyak tanya. Oke, jadi Pak, kita mau tanya yang pertama yaitu bisa tolong dijelaskan apa itu cabang olahraga panahan? Ya, cabang olahraga panahan adalah salah satu cabang olahraga yang memang hari ini kelihatannya masih besarnya gitu. Padahal sebenarnya di cabang sudah ada ya, sejak berdirinya KOI ya mungkin ya, tapi mungkin di wilayah karena olahraga ini alat yang terukur dari wilayah KOI yang capaian wilayah juga di mana menggunakan sebuah busur, kemudian juga anak-anaknya ya tadi perlu konsentrasi mengimbang pada target yang sudah disesuaikan. Oke, itu ya, jadi panahan garis besarnya seperti itu. Kemudian sejak kapan sih Pak berdirinya panahan di Kabupaten Tangerang? Kalau panahan, kalau dibilang berdiri ya sejak organisasi KONI itu ada juga sudah ada. Hanya saja memang di Kabupaten Tangerang yang kami ketahui memang
saja sejak 2014 sudah terus, kemudian 2022 ini saja memang perkembangan naik turun karena kan potensi atlet, kemudian juga trennya yang kadang mempengaruhi kesediaan atlet sendiri. Dulu memang kita agak sulit masalah atlet, kan dulu pernah lah bermain cerita atlet impor ya. Awal-awal tuh karena memang kita ingin punya potensi. Ya alhamdulillah sekarang ya sudah. Nah itu ya, jadi nanti kita bakal banyak tanya juga masalah peratletan nih di Kabupaten Tangerang seperti apa, nanti kita tanya banyak. Sebelumnya kita mau tahu dong, apa sih nomor yang biasa dipertandingkan dalam pertandingannya seperti itu, mungkin bisa nomor yang dilombakan bisa jadi itu salah satunya alat yang ada di samping Bang Erik, yaitu kompon. Selanjutnya ada reserve, dan juga yang terakhir ada standar bow. Jadi ada 3 nomor yang diperlombakan untuk cabang panahan. Oke. Nah kalau di cabang panahan ini nih ya Bang, biasanya kan ada yang tunggal atau ada yang tim atau seperti apa itu? Kalau di panahan bisa disebut ada individu dan juga tim. Ya. Kalau tim itu bisa terdiri dari tim satu jajar ataupun mix team, ada juga. Oh jadi campuran gitu ya. Oke, nah itu ya ternyata ada kira saya pernah lihat di televisi mungkin. Itu belum jaraknya ya? Ya, belum ada. jarak. Oh jadi ada jaraknya juga ya? Jenis ya. Oh seperti itu, jadi tidak hanya berbeda alatnya, tapi juga nanti ada jaraknya juga. Jadi banyak yang mungkin atletnya dibutuhkannya banyak ya? Cukup nggak banyak, cuma yang dibutuhkan adalah kita bisa aktif stamina, karena memang jarak mental tiap orang bisa punya kesempatan banyak untuk mengejar prestasi. Jadi satu atlet bisa masuk ke beberapa nomor yang dipertandingkan. Kalau untuk skala nasional itu sudah mulai satu atlet satu nomor. Nah, kalau itu perkembangannya memang masih bisa. Nah, satu atlet bisa masuk beberapa nomor. Kalau sekarang satu atlet yaitu satu divisi lah. Oh gitu. Cuma jarak tadi jarak 30, 10, jadi peluang itu yang dikejar. Nah kemudian apa saja nih peralatan yang digunakan? Nah ini yang cukup menarik nih buat kita ya, karena jarang nih saya kalau misalnya mungkin teman-teman juga yang di rumah ya, viewers kita panahan, kita taunya panah yang dari kayu ya kan, ditarik. Tradisi. Nah yang tradisional seperti itu. Nah kalau di pertandingannya seperti itu apa aja sih peralatannya yang digunakan? Iya. Tadi disampaikan bahwa tadi ada peralatannya sudah digunakan 3. Kemudian tadi kompon, kemudian ini record. Jadi memang agak besar nih. Lumayan ini buat nembak. Record. Kemudian ada yang standar bow yang mungkin hari. Ini ada macam-macamnya juga. Juga nih, lumayan beratnya, bisa dipegang tuh Mbak Indah. Rajin nuevo loh guys, supaya kuat. Standar artinya fisik kan, karena belum lagi di konsentrasi kan? Iya. Konsentrasi kita. Oh jadi selain harus fisiknya juga kita membutuhkan konsentrasi tinggi ya, karena memang sudah ditentukan ya Bang Erik ini. Nilai poinnya sudah ditentukan. Nah selain ini ada lagi nggak apa alatnya kalau dalam busurnya mungkin? Panah. Oh iya panah. Coba ada ya? Panah ya. Nah ini anak panah nih. Nah oh ini anak panahnya. Iya, ini anak panahnya. Oke. Ini lumayan ini juga ya. Ini beda-beda juga ya? Beda. Mana ya? Ininya. Ada juga. Nah ini jadi teman-teman ini ada
ada juga yang besar seperti itu. Kalau yang ini biasanya dipergunakan ini ya biasa dikeluarkan platinum. Oh itu platinum. Jenis bahannya platinum untuk standar bor. Kan untuk handphone itu berbahan dari karbon. Oh, Kompon dan Victor itu berbahan sama karbon, yang membedakan yaitu dari jenis pinnya atau bulu. oh itu bulunya juga beda-beda. Beda. Kalau untuk yang Victor biasa dipergunakan seperti ini. Lebih plastik. Kalau ini Kalau ini lebih cara karet itu. Iya ya sudah terlalu Beras, seimbang. Kayak ini pengalaman baru kita banget ya, jadi tahu ternyata kirain mana itu ya sama aja, nah ternyata anak panahnya beda-beda. Nah itu apa namanya alatnya. Sekarang nih yang saya pengen tahu banget nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu berapa sih harganya, ya kan? Ini bisa disebut olahraga mahal kan? Orang suka bilang kan panahan salah satu olahraga mahal. Nah, kamu boleh tahu nih, Pak ya, Bang, berapa sih harganya? Kalau untuk harga dari divisi yang baru yaitu divisi Sangoto. yang mengadakan Bayi ini Oh ini, satu set untuk mengikuti perlombaan itu sekitar 7 jutaan, 7,5 sampai 8 juta. oh 7 juta. Sudah bisa untuk mengikuti lomba panahan. Itu yang Paling paling minimal standar ya. ya. Iya. Itu yang paling minimal ya. Yang paling minimal itu maksimal harganya 8 jutaan lah ya. 8 jutaan. Nah, kemudian Selanjutnya untuk yang pickup itu warna ungu itu sekitar membutuhkan dana 30 jutaan. 30 juta guys. Ya. harga motor apa tuh? Iya. Ini yang tadi dicontohkan itu harganya 30 jutaan ya. Ada yang lebih dari itu juga loh. Ya ini agak lumayan. Oh itu untuk apa itu? Ini kompon sama juga cuman ya karena aksesorisnya juga kita kan ngejarnya lebih presisi gitu ya. Jadi yang benar-benar yang harus berkualitas, nah ini yang agak lumayan lebih mahal. Berapa itu? Kalau untuk perlombaan itu kita bisa ngeluarin biaya sampai 40 juta. 40 juta guys. Ya. Minimal ya. Ya itu minimalnya ya. Ah ini luar biasa. Saya dengar harganya aja lumayan ya, lumayan kaget. Kemudian untuk anak panahnya, Kalau anak panah yang biasa digunakan kan itu bermerek Piston ya. Ini keluaran dari Amerika karena dari Indonesia belum ada pembuatannya. Karena pembuatan ini dari campuran karbon dan aluminium. Selusin ini sekitar 7 juta. 7 juta terus sih. Ini kalau hilang lumayan ya, lumayan nyesek maksudnya. Jadi makanya sudah ada drop, Iya. sudah nahan yang buat yang sampai hilang. Iya, aduh kalau punya anak kecil jangan sampai dia mainin nih kalau nggak tahu ini. Itu anak panahnya juga beda-beda ya, semua ya. Jadi Anak panahnya memang beda-beda. Cuma kalau yang sering digunakan sampai ke internasional mereknya ini Piston. Harganya sekitar 7 jutaan satu lusin. terima kasih Kak Irma. Ya ini kita juga sponsor ya. Yes. Baik, Sajoy. Kemudian di Puja Kopi yang selalu setia nih, teman ngopi bareng nih, anak FL biasa ngopi di sini. Ya. Kemudian, oke itu harganya. Kemudian saya dari perawatan ya, saya tuh suka lihat kalau di pertandingan itu menggunakan apa itu yang kita ada di sini. Itu namanya chest guard. Oh apa namanya? Chest guard yaitu pelindung untuk menghindari dari sentuhan tali dengan baju. Oh seperti itu. Kemudian di sininya juga nih ya, Bang ya? Iya. Saya suka lihat ada yang Dan ditempel. handguard. Handguard. Itu pelindung tangan supaya efek dari letupan busur tidak mengenai tangan kita karena bisa melukai itu bisa sampai ke dalam. Apalagi kalau nariknya itu kan ya harus sejajar lurus. Iya, kan? harus sejajar lurus dengan hidung tekniknya kan istilahnya terus sampai tangan penarik harus ada di bawah. Nanti kita cari tahu teknik lebih lanjutnya. Nah itu peralatannya ya. Kemudian kalau standar ada nggak peralatan yang standar nasional tadi
ada harga tertentunya. Kemudian di nasional itu sudah ditemukan belum? Ini harus yang seperti ini, harus yang seperti ini. Seperti itu ada tidak? Kalau peraturan di nasional itu ada 3, tapi kalau di internasional itu hanya 2 yang membakar, reserve dengan ekspor. Kenapa di nasional kita menambahkan divisi Sakako itu untuk namanya untuk memicu lah, memotivasi atlet-atlet lain. Kenapa pemula? Iya. Sebenarnya alat yang tadi ringkep, standar bodut, buat pemula. Oke, kemudian kalau misalnya dari panahan seperti ini ada junior, senior, apa yang di Kelas-kelas kelas-kelasnya Oh ada enggak, tidak? enggak ada. Oh, Kalau oke. itu sama semua, baik dari umur berapapun, selama dia masih kuat menari, dia masih diperbolehkan. Terus tapi untuk sampai sekarang ada peraturan baru di PON, untuk standar bow itu maksimal umur 25. Kalau batas maksimalnya. Setelah lebih dari umur 25 dia mau nggak mau harus pindah antara recurve atau kompor. Oh, begitu. Silakan sekalian di usia berapa ya kalau mulai tertarik nanti kita di akhir kita akan tanya gimana cara gabung untuk bisa ikut panas di Kabupaten Tangerang. Nah itu kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih teknik dasar mungkin ya, teknik dasar permainan panahan. Untuk teknik dasarnya sebenarnya di panahan itu tidak ada teknik baku. Oh, seperti itu. Tidak ada teknik baku. Yang penting konsisten. Konsistenan, tapi yang kita biar lebih baiknya, teknik yang lebih baiknya yaitu tangan kiri harus lurus, tangan kirinya. Tangan kiri lurus, tangan kanan buat narik itu posisinya di bawah tali. Nanti tali ada di bagian mengenai itu, di bagian patokannya. Udah, setelah sampai semua teknik itu sempurna, baru lepaskan. Lepaskannya juga agar akurat anak panahnya. Tangan kiri jangan langsung diturunkan, tapi tetap seperti masih menarik seperti itu ya. Itu aja tekniknya. Oh, udah selesai. Saya suka lihat Turun. gitu ya? Iya. Iya, itu emang teknik lanjutan atau Teknik lanjutannya itu kan karena sebenarnya dalam memanah itu busur tidak dipegang. Oh, Busur itu, tapi dia hanya menyentuh saja di bagian telapak tangan. seperti itu. Ya, jadi telapak tangan dan itu kenapa dia seperti itu ya? Kalau dipegang dia seolah-olah jadinya nanti ada goyangan dari busur itu yang bikin akurat anak panah itu berkurang. Makanya jadi kebanyakan itu dilepas, hanya menempel di bagian telapak tangan, dijatuhkan, tapi itu diamankan sama tali sling. Kita sebut bukan lepas tali. Kalau tanpa ada pengamanan nanti busur bisa jatuh. Oh, gitu. Kemudian saya juga suka lihat ya, kalau atlet-atlet itu menggunakan apa tuh di tangannya itu? Yang buat narik ya? Iya, namanya ada finger tap. Oh, iya. Ini ya, kita bawa finger tap ini untuk kompor. Nah ini nih soalnya yang suka nonton di televisi atau di YouTube pasti lihat tuh alat-alatnya. Ini juga nonton. Ini namanya finger tap yang biasa untuk melindungi jari dari tekanan tali. Oh, gitu. Kalau sebenarnya dalam perlombaan tidak jadi masalah tanpa itu juga. Oh, gitu. Karena ini sifatnya hanya aksesoris. Gitu. Cuma kan dalam perlombaan itu karena kita berkali-kali berulang-ulang menarik, otomatis kalau tanpa pelindung tangan ini bagian jari itu bisa sakit. Makanya ini hanya pelindung untuk supaya menghindari cedera di bagian jari kita. Karena itu terbuat dari kulit. Oh, ini dari Tinggal langsung kembali di satu. Dari kulit. Nah, dari sini tali dicairkan ke sini untuk melindungi, baru yang digunakan hanya 3 jari. Hanya 3 jari yang digunakan, bukan semuanya. Ya kalau nggak tahu main tarik-tarik aja. Kalau yang belum tahu mungkin pasti Iya. kebanyakannya semua jari ditarik. Nah kita jadi tahu kan tekniknya ternyata tidak semua jadi menarik talinya ya, Iya. tapi ternyata hanya 3 jari. Ada
halnya dengan kompon. Kalau kompon ada yang di pergelangan istilahnya, ini seperti memicu pistol istilahnya ya. Jadi dia hanya menyentuh seperti ini, nanti dia kebuka sendiri, namanya trigger. Ini untuk menarik busun kompon, karena dia tidak nariknya tidak di tali, tapi hanya di bagian tertentu saja dikaitkan, hanya dikaitkan. Setelah tali tertarik lalu dilepas seperti itu. Ini yang namanya untuk kompon. Karena apa? Kalau menggunakan jari, kompon ini bedanya ada rel di sininya. Kalau menggunakan jari nanti talinya bisa keluar dari rel tersebut. Nah, dan ini bisa membahayakan di kemana. Nah, sebenarnya ya nggak cuma kalian tuh yang belum tahu. Saya juga tadi pertama kali lihat ini apa sebenarnya ya, tapi ternyata ini juga digunakan untuk panahan. Cuma memang tadi sudah dijelaskan berbeda-beda ya. Oh, luar biasa. Jadi tahu banyak. Jadi tertarik nih ingin tahu gimana sih ya bisa jadi atlet. Udah terlalu belum ya, Bang ya, kalau kita mau jadi atlet nih? Kalau untuk usia sekarang masih belum. Oh belum. Masih belum. Tidak ada kata terlambat untuk meraih prestasi. Ya, yang penting kuat tarikan buat tangannya ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya. Ini apa Bapak nih sebagai ketua pengcek nih, bagaimana sih cara merekrut atlet-atlet yang berpotensi yang ada di Kabupaten Tangerang terutama ya, karena memang Ini kita ngobrol di tempat umum tadi batu kelarin. oh iya, Iya, ada yang lewat juga. benar jadi iya. Benar-benar live ini nggak di studio ya. Benar, ini emang live ya, jadi Yang lewat. yang lewat-lewat. Ya lewat tuh, di kelawat tuh. Ya rekrut Nah, jadi rekrutnya gimana? rekrut itu kita memang termasuk kami kan baru ini merintis perkembangan di Kabupaten ini baru 2 periode ya. Periode pertama justru kita waktu itu karena belum punya klub, jadi kita pengen ini langsung turun gunung. Semua pengurus baik kayak pelatih juga merangkap atlet, juga pengurus turun gunung, latihan bareng, ngajak mereka yang memang tertarik. Dan kebetulan memang kalau di perjalanan tidak dulu beberapa yang sudah pernah bekal modal yang penggunaan. Jadi memang awal itu kemarin harinya baru kita sudah mulai beberapa teman-teman yang punya klub. Nah, kita lihat potensi dari klub masing-masing. Itu kita lihat dari potensi, kita lihat mungkin kita rekrut untuk waktu kita kalau dari saja memang prosesnya yang tidak mudah. Artinya apa ya, konsisten untuk jadi atlet itu ya lumayan, tangan jaga-jaganya gitu, lumayan karena memang tadi kami terlalu itu Lumayan nantinya. juga ketersediaan tempat. Kebetulan kalau Tangerang ini luas 20 kecamatan. Kalau kita gunakan konsep sentral sebuah tempat tidak mungkin. Jadi kita coba beberapa wilayah penambangan. Ya kalau kata itu ada yang di tengah, di Tangerang Barat, ada yang di selatan, juga di utara. Ya tapi kita bikin sekarang berapa kelompok tadi yang kita nilainya lewat mereka. Yang kebetulan rata juga itu ya hasil senior kita. Ya, paling itu opsi tapi dibanding awal-awal kita langsung di tempat. Ini efektif. Iya. Luas wilayah yang Wilayah 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Mungkin kalau misalnya dikumpulkan di satu titik, contoh ya kita di pusat pemerintahan di 3 raksa. yang utaranya kasihan dari yang jauh-jauhnya seperti itu mungkin itu makanya dibagi ke beberapa zona seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman kita triatlet, kemudian virus kita, kalau misalnya tertarik nih, saya juga sebenarnya tertarik ya mendengar ini, kemudian data latihan juga. Kalau tertarik itu nanti kita harus menghubungi siapa nih? Apa kita harus langsung datang ke tenda ketemu siapa nanti seperti itu atau seperti apa? Kalau misalnya ada yang tertarik.
di scam video sementara nih menangkap di rumah kedua nih. Oh, gitu. Ya, di tempat saya di scamnya juga Oh, gitu. ketenangan kita itu sementara karena kita juga di menunggu scam kita yang koni ya di tempat dua itu sedang berproses karena sudah menatakan secara umum kalau Tangerang hanya mungkin ada juga beberapa sentral yang bisa dikunjungi misal belum ada di klub yang memang latihan tidak ada yang di demokrasi di Selatan itu sebelah juga ya yang bisa dikunjungi sana. Kemudian juga ada beberapa yang memang pada tempat satunya salah satu aktif juga itu juga bisa dikomunikasikan. Memang kita belum tadi kendala kita itu simulasi untuk tapi secara komunikasi bisa formal mungkin kita belum ini nih termasuk belum coba menggunakan sarana yang biasa jadi lebih kepada video tarik kalau tidak soalnya kita yang dihubungi yang depan mungkin ya kalau memang yang pasti. Nah, jadi kalau kalian tertarik, cari aja di Google, bisa dicari di Pujo Kopi ya. Nah, ini tempatnya Kebun Kecap. Kalau untuk menghubungi beliau ada di sini. Kalau kalian tertarik. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi nih. Kakak biasa latihan tadi kan sudah disampaikan ya latihannya di beberapa titik nih. Tapi ada tidak sih jadwal latihan yang memang mengharuskan di tadi 29 kecamatan itu harus ada berkumpul kemudian kumpulnya di mana? Nah, gimana nih Pak Jepang? Nah, karena sekarang waktu kemarin sempat istilahnya terhenti gara-gara pandemi COVID-19, tapi sebelumnya itu sudah ada rutinitas karena wilayahnya yang luas kita ringankan untuk jadwal biasanya sebulan sekali untuk melakukan dan mengoreksi teknik-teknik para atlet di Kabupaten Tangerang. Itu biasanya kita lakukan di Bukit Curug Bumi Perkemahan. Oh iya, yang di Bakti Curug ini. Kebetulan kita mungkin sama keluarga. Iya, sama keluarga cabang ya. Oh seperti itu. Nah, jadi bisa lihat juga main ke sana. Kalau misalnya kalian nih main ke di klub di situ ya kayak ada tempat tidur. Kalau misalnya lihat di dekat gedung pramuka yang latihan bawa mana, nah itu berarti dari Kecap ya. Nah kemudian ini latihannya ada perbedaan dari terutama nih ke pelatih ya, ada perbedaan dari sebelum pandemi dengan sudah pandemi bedanya seperti apa gitu? Kalau sebelum pandemi memang kita kasih program ke para atlet kita melakukan latihan seminggu minimal kurang-kurangnya itu 4 kali di daerah masing-masing. Nah, kita hanya memantau istilahnya ke daerah karena kita menjadi memang yaitu sebulan sekalinya kita terpusat di Bogor. Tapi setelah kejadian pandemi ini kita lakukan secara online melalui video. Cuman untuk ke teknik itu agak sulit karena istilahnya kita harus diam di rumah semenjak itu kan otomatis ya setidaknya latihan dan olahraganya di rumah juga mandiri dan kita tekankan agar selalu fisik yang diutamakan agar tidak selalu menurut. Terima kasih Kak Irma. Apa sih namanya nih? Apa nih? Ini apa namanya? Ini apa ini? Apa namanya? Oh ini Vanilla. Oke, di sini kita teman ngopi ya, ada sojoy. Kemudian di sini juga nggak hanya ada kopi, ada yang ada juga, ada yang lain-lain. Oke. Kemudian ini tadi seperti itu, berarti mereka sekolahnya lewat video ya. Kemudian kita lihat bagaimana perkembangan fisiknya untuk bisa terpantau lah. Nah ini untuk pelatih nih. Ada nggak sih bedanya kalau melatih atlet yang memang sudah jadi atlet yang tujuan berprestasi dengan atlet yang baru datang baru mau ikut atlet itu langsung dikenalkan ke alat atau seperti apa?
Untuk yang baru datang itu yang memang sangat berbeda ya, yang sudah biasa memegang panahan dan juga yang baru datang atau istilahnya menggeluti panahan. Kalau untuk yang baru menggeluti panahan itu sangat mustahil lah, sangat susah karena barang kecil seperti ini punya beban yang lumayan agak berat. Kebanyakan itu sekitar rata-rata ya 20 kilo buat menariknya. Sedangkan ya tarikannya itu 20 kilo, bukan istilahnya kita kalau ngeliat kan ringan gitu ya. Kayak ringan tinggal narik lepas gitu. 20 kilo. Kalau dicoba itu tangan bisa gemeteran. Makanya ya, jadi kita harus latih dulu dengan cara pertama kita perkenalkan fisik terlebih dahulu. Bagaimana fisiknya kita mulai lanjut ke tahap teknik ya, pegangan tangannya, terus anatominya tubuh gitu. Kita masuk ke teknik, habis itu baru kita untuk memperkenalkan beban ya, tarik menarik mulai yang ringan. Pertama kita perkenalkan pakai karet ban terlebih dahulu agar ban dalam ringan. itu ya? Ban dalam ban dalam bisa modifikasi atau paralon kita buat seperti busuk gitu kan. Oh iya, dari paralon ya. Iya, dari paralon dibikin, dipotong, tarik pakai apa? Tali tambang. Nah, dia lebih ringan tarikannya. Lu aja di rumah ya, terus? Nah, itu trik dan setidaknya untuk melatih para pemula agar bisa mengetahui teknik-teknik yang baik dalam panahan. Jadi setelah itu mereka sudah terbiasa, teknik bagus, baru kita perkenalkan ke pemegang alat yang sebenarnya. Jadi nggak langsung. Nggak kaget ya? Iya. Iya. Itu ternyata nariknya 20 kilo, gas aja yang 5 kilo atau yang 3 kilo, wah udah berat, apalagi itu 20 kilo. Iya, karena kalau dipaksakan itu bisa membahayakan bagi atlet pemula tersebut. Otot yang istilahnya belum terlatih kan langsung menarik istilahnya 20 kilo bahkan sampai ada yang 30 kilo kan itu bisa bikin cedera. Iya, cedera otot ya, cedera otot juga. Oke, mungkin itu tadi yang sudah disampaikan ya paparannya. Nah, kita masuk ke ada pertanyaan-pertanyaan dari viewers nih ya Pak. Bang, nanti kita lihat nih ada pertanyaan dari viewers. Apa yang mau ditanyakan nanti bisa jawab. Silakan banyak. Teman-teman boleh langsung ditanya mau nanya apa. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan kita Ya, telepon kopi dulu ya. Ya, ini dia. Wah, ini di Pujo Kopi, tempatnya nyaman ya. Ada di sini juga ada kolam ikannya. Jadi untuk yang mau santai-santai, nah kebetulan ini Bang Eri ini sudah menikah ya. Mohon maaf ya, jomblo. Bang Eri sudah menikah dan ternyata istrinya juga atlet panahan juga. Wah, nggak jauh ya ternyata maksudnya lingkungannya ketemu ketika di atlet akhirnya memantapkan hati menikah. Bagi yang jomblo bisa juga kan mengikuti istilahnya olahraga apapun ya. Ketemu dan Bisa ketemu di mana saja. Benar ya, kali aja ketemu nanti di tempat latihan panahan seperti itu ya. Oke, ini kita sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari viewers. Mungkin saya juga awalnya cuma tahu aja gitu panahan kayaknya dulu tuh udah ada mungkin dari dulu, tapi maksudnya belum kelihatan ke daerah-daerah, mungkin maunya cuma beberapa daerah aja. Nah, di sini kita mengedukasi, jadi kita kan biasanya kasih edukasi untuk teman-teman. Ini loh ada cabang olahraga tangan seperti ini. Kalau ada yang berpotensi, ada yang berminat, silahkan menghubungi yang tadi sudah disampaikan seperti itu. Bisa juga cek di Instagramnya Ketua Pengcap ya, Pak Dadang. kita nggak bikin Instagram ya? Iya, nanti ini kayaknya abis ini langsung buat Instagram. Iya, kita langsung Iya. Nanti dibuatkan Instagramnya. Nah, ini lebih enak ya kalau sudah ada Instagramnya, jadi bisa menghubungi langsung ke beliau-beliau ini nih, pelatih dan Pengcapnya. Oke, kita tunggu pertanyaan dari viewers. Mana ya? Tunggu
Ini ada pertanyaan dari M Dano APR. Di sini ada pertanyaannya, apakah ada usia maksimal untuk menjadi atlet panahan? Soalnya ini kayaknya dia baru baru bergabung ya, belum tahu yang tadi. Jadi nggak apa-apa lah, kita jelasin dulu. Kita jelasin ulang ya. Untuk yang standar bow atau kelas nasional, istilahnya yang saya pegang, yang dari bahan kayu ini batas maksimalnya yaitu di usia 25 tahun. Oh gitu, 25 tahun. Kalau itu dia Kalau untuk mengikuti divisi perlombaan di standar bow atau kelas nasional. kalau itu enggak. Ya kalau hobi enggak. Tapi kalau untuk yang kompon, untuk yang recurve itu nggak ada batas usia. Gitu. Boleh mengikuti, istilahnya kalian kalau ingin bergabung, melihat usia saya udah sekian, lebih dari umur 25, kalian bisa lari ke bagian kompon yang sebelah saya ini atau ke recurve. Perbedaannya apa? Perbedaannya ya cuma bagian bahan saja. Kalau standar bow ini terbuat dari kayu, sedangkan recurve ini terbuat dari aluminium ya, dan juga karbon ada di sini. Ini juga nih, aku jadi pengen tahu nih. Saya pengen tahu ini tuh apa nih? Ini kayak ada alat ukurnya juga. Nah ini apa nih? Ini sight atau geser yang biasanya buat menyakar ada. Oh, Untuk menentukan titik jaraknya berapanya yang ditentukan oleh ini. Ini sebenarnya masuk ke bagian aksesoris. Jadi Oh, kalau ini aksesoris. betul. Jadi walaupun tanpa adanya ini, Oh, tolong gitu. seperti ini nggak jadi masalah mengikuti perlombaan. Maksudnya cuma akurasinya yang kurang jadinya. Enggak ada di mana. Kalau kita coba ya, ini mungkin kelihatannya ini keren banget pokoknya. Nanti di sini kita foto banget. Oh, ini nariknya lumayan ya guys. Iya. Ini atlet perempuan, hebat-hebat berarti ya, tenaganya kuat-kuat. Oh ini ada pertanyaan lagi di sini dari Nona Irma ya, ini dari Kak Irma. Ada syarat-syarat tertentu kah jika ingin join latihan, dan kalau belum punya alat bagaimana? Untuk yang tinggi banget apakah bisa? Untuk syarat tidak ada syarat ya, baik dari tinggi badan, jenis kelamin, itu tidak diharuskan syarat apapun. Oh gitu. Ya. Kemudian yang baru itu bawa alat atau gimana? Kalau untuk yang baru join di panahan, kita bisa dipinjamkan alat yang pencak, mengenalkan ya. Untuk seterusnya diharapkan punya masing-masing, karena apa sifatnya seperti kendaraan pribadi, anatomis setiap atlet itu berbeda-beda. Oh jadi ada chemistry-nya ya? Ya, Sama betul. ini sama. Setelan juga kan, ada setelan Ada setelan. Oh gitu. yang Jadi walaupun sama jenisnya tapi berbeda. oh gitu. Jadi ada jalan-jalannya ya. Jadi untuk prestasi ke depannya kalian harus punya milik pribadi masing-masing, karena kan setiap orang beda, tangan panjangnya beda, tarikannya beda. Kalau masih menggunakan alat pencak atau yang kita pinjamkan, perkenalkan terlebih dahulu, itu sangat jauh buat prestasi. Tapi untuk mengenal bolehkan menggunakan, ya kita kenalkan terlebih dahulu lah menggunakan alat-alat yang Kemudian nih di Kabupaten Tangerang atlet termuda usia berapa ya? Ada nggak atlet termuda gitu supaya jadi motivasi juga kan buat Ada. teman-teman? di usia itu kelas SD? 3, iya Oh ada itu juga. ada SD. Luar biasa. Itu tarikannya nggak 20 kilo? Enggak, Oh kalau itu beda lagi ya. Beda lagi. Karena untuk di kejurnas itu bukan kejurnas apa, perlombaan terbuka, turnamen kayak gitu. Ada kelas junior. Oh ada Ada juniornya, jadi untuk ke arah yang lebih baik itu yang event terbuka itu biasanya ada apa namanya kategori senior.
Tapi kalau untuk kelas nasional itu kategori junior dan senior Nggak ada. Oh ya, jadi cuma ada event-event tertentu saja. Cuma misalnya ada event-event tertentu, Pengsiap itu bantu nggak maksudnya? Ayo nih saya fasilitasi atau seperti Ada. apa? Jadi gini, ada yang memang kita fasilitasi itu lewat program. Jadi dari program bisa mensupport mereka di luar event yang sifatnya rutin ya, misalnya podcast, ya kan, dan sebagainya. Ada yang turnamennya diadakan oleh klub-klub atau organisasi lain. Nah, itu biasanya kita nggak semuanya kita fasilitasi karena satu memang hasilnya kurang juga. Jadi tidak apapun turnamen mana yang kita buatkan programnya yang menjadi target kita. Karena itu kita lihat juga salah satu buat maupun sejauh mana kita berlaga dengan tim yang lain. Karena pasti saudara akan ketemu mereka di event-event tertentu. Karena tadi kita kan ada yang memang sudah rutin yang misalnya tadi yang top tapi selebihnya ada juga yang mereka klub. Nah, klub juga kadang suka memfasilitasi di luar Pengsiap, bahkan juga mungkin punya sponsor. Nah, bisa punya sponsor itu kalau dia bisa interaksi dengan beberapa ya produsen apa gitu ya, misalnya dia bisa sponsor itu lewat klubnya. Nah, klub ini juga tidak dibatasi, bisa seperti kami. Nanti kita tuh malah bebas, kita tidak membatasi mereka untuk hanya yang ikut di klub yang di Kabupaten Tangerang. Dia bahkan ada yang di DKI, ada di beberapa tempat lain yang kita bebaskan mereka. Sebenarnya dalam apa? Tapi dalam rangka dia punya pengalaman terbang yang tinggi. Saya rasa itu lebih pas kan. Ya, ini lagi bikin kopi ya. Nah, Iya. Ini lagi bikin kopi. Kebetulan di belakang ada barista kita juga ya dari Meja Kopi. Nanti kalau mau nongkrong datang aja ke sini. Jadi itu sebagai yang memang kita gunakan di sini semuanya ya gitu. Karena nanti ada juga yang mandiri karena emang support orang tuanya. Iya. Orang tuanya support, dia berangkat. Kali kita hanya mereka membutuhkan. Kadang-kadang kita ditanya juga ini apa, dan dia mau Pengsiap mana. Nah di sini ada kolaborasi nih antara misalnya orang tua, kalau dia masih di bawah tanggung jawab orang tua juga ada klub, ya itu yang mereka. Nah, ternyata ada klub-klub juga. Jadi Pengsiap juga punya skala prioritas ya Kak untuk masalah kakak ya. Saya biasa ketemu di pramukaan, ketemu kakak dari bapak ya. Ini apa ya? Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Kata Rafael ada juga. Ya, ini memang banyak yang lalang ya. Ini kita disponsori sama Soy Joy ya, teman sambil ngopi bisa, habis kita WO latihan juga bisa. Oke, kita tunggu pertanyaan dari teman-teman untuk masih ada waktu ya kalau mau nanya. Ini saya tertarik ya. Kemudian ini kan Bang Erik ini mengajar di salah satu SMA juga kan ya di Kabupaten Tangerang. Ada nggak anak didiknya yang tertarik ke Panahan? Kalau untuk anak didik malam kita karena tidak ada ekskulnya, Oh iya. jadi kita komunitas juga. Oh ada komunitas Ada juga. komunitas ya, biasanya kita lakukan di hari Kamis gitu kan, sore-sore. Bahkan ada juga yang alumni yang dulunya sempat latihan tetap datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan panahan. Jadi juga soalnya nggak ada di kurikulum ya, panahan itu nggak ada di kurikulum. Kalau ada mungkin diperkenalkan kepada siswa-siswa. Ini loh panahan mungkin terbatas dari alat. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Anggiansyah 15. Nah ini dari Kak Anggi nih ya. Nanya katanya untuk Bang Erik nih. Kak Erik, kenapa suka dengan olahraga panahan? Kenapa nggak coba olahraga lain? Kenapa nih pilih panahan dari begitu banyaknya coba olahraga? Karena satu yang kayak lihat
itu dari medalinya. Oh, dari medalinya, oke. Yang dari medalinya ini olahraga individu, ya, bikin medalinya juga waktu dulu banyak banget. Kita bisa bawa sampai lebih dari 4 medali emas gitu. Nah kalau misalkan olahraga tim gitu kan kayak sepak bola itu ya hanya mengejar 1 medali. Makanya itu motivasi Kak Erik tetap mengikuti istilahnya menggeluti di bidang panahan karena terus menerus bisa bawa pulang medali. Gitu. Itu yang menjadi motivasinya. Itu emang harus ada motivasi dan sampai ketemu ini ya jodohnya ya. Ya. Nah mungkin kalian juga Medali lagi tuh. iya. Oke ini banyak juga yang gabung bareng kita. Oh ini ada pertanyaan juga nih dari dia. Kak, kedai kopinya di mana alamatnya? Nah mungkin mau nongkrong nih ya sama temen-temennya. Silakan nih Pak. Apa ya? Yang jelas ada di Peru itu satu, blognya blog 4 nomor 1 itu yang musola. Oh iya. Di Jadi memang lebih banyak organisasi. Perum Puri 1 ya di Tiga Raksa. Yang mau Puri silakan. Paling pojok. Paling pojok. Ya, makanya kalau malam pasti sepi buat ngelamun enak sama diskusi. Ini coba ada pertanyaan lagi sambil kita menunggu. Oke nih Kak, sambil menunggu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang dari ya maksudnya dari mana aja gitu Boleh. ya. Oke, untuk dari panahan ini sekarang dalam satu divisi ini yaitu bisa akumulasi ya. Akumulasi itu kita mengikuti beberapa jarak yang untuk popon ini jaraknya 50 meter ya, sedangkan recurve itu jaraknya 70 meter, sedangkan standard bow itu 40 meter. Itu nanti kalian kalau kalian mau coba mengikuti perlombaan panahan, kalian di situ memanah sebanyak 36 anak panah. Ya, kesempatan menembak 36 anak panah. Nah, dari situ kalian skor paling tertinggi itu nilainya 10. Jadi satu anak panah yang tertangkap itu nilainya paling tinggi 10. Paling rendah itu 0 atau nilainya biasanya di 5 gitu kan. Nah, itu nanti dijumlahkan sampai 36 anak panah ini dijumlahkan. Itu ada waktunya nggak? Ada dikasih waktu. Biasanya kalau kita satu sesi gitu ya. 36 itu kan nggak terus-terusan 36 anak panah kita tembakin. Kirain saya 36 langsung. Nah, habis. maksudnya kan salah pengertian Iya. kan. Itu dibagi beberapa sesi, yaitu dibagi menjadi 6 sesi. Setiap sesinya dikasih durasi waktu 4 menit untuk menembak sebanyak 6 anak panah. Kalau misalnya dia gagal 6 cuma 5 bisa. Nah, satunya dianggap miss atau dianggap keluar. Gitu, nilainya 0. Gitu. Jadi kalau misalkan dalam 4 menit kalian tepat sasaran mengenai angka 10 terus semuanya, otomatis kan nilainya 60. Tapi kalau misalkan cuman Kak, saya cuma menembakkan 5 anak panah, otomatis yang satunya dianggap keluar walaupun tidak ditembakkan. Gitu. Hasil dari akumulasi skor itulah nanti dilombakan bagi mana yang tertinggi di antara lawan-lawan yang lainnya. Nah, dari situ kan dapat emas tuh. Kalau misalkan Kak Erik ini dapat nilai tertinggi, dapat 1 emas tuh. Itu diakumulasi skor. Terus ada lagi untuk tim, gitu. Jadi minimal 3 orang. 3 orang sama. Dalam satu pertandingan. Oh, jadi pertandingan kita bisa beberapa ya? Iya. Medalinya seperti itu ya? Iya, makanya di situ yang jadi motivasinya, gitu kan. Iya, Selain itu nanti ada mix team lagi yang ketiga, gitu kan. Ada mix team, misalnya di situ kita berbarengan dengan istilahnya ya satu jumlah atlet yang berbeda gender. Nah gitu ya, ternyata medalinya banyak. Kalau biasanya kebetulan dulu ikut cabang hoki juga ya karena berembuk kan, jadi
dan cuma satu yang diperlombakan ya udah selesai. Ya kalau ini berarti satu orang bisa beberapa. Bisa bawa minimal 3 lah istilahnya. Kemudian kalau untuk dewan jurinya gimana? Itu kan biasanya kalau panahan itu kalau perlombaan langsung banyak. Nah kalau untuk perlombaan itu biasanya langsung banyak. Dewan juri hanya melihat dan menentukan, karena yang diutamakan dalam panahan itu kejujuran. Yang menskor itu atlet tersebut. Jadi wasit hanya melihat dan menentukan apabila ada yang nilainya ragu-ragu lah, seperti itu. Kalau misalnya nih, ini di panahnya kemudian udah nempelnya udah Iya. dapet nih, kemudian dia bisa jatuh lagi. Oh, dia jatuh. Nah itu yang menentukan wasit. Oh, itu baru wasit. Baru wasit yang menentukan. saling mengoreksikan nilainya juga tuh, saling isi tapi saling juga. Saya pada saat dia memberikan nilai buat kita yang satu lagi ada yang beda juga, artinya tujuan bahwa skor ini ada udah dia Oh, gitu. Karena dalam satu target itu terdiri dari minimal 2 atau 4 atlet yang berlomba dalam satu target. Papan. Iya. Contohnya nih misalkan kita bertiga gitu kan. Kak Erik, Pak Dadang dengan Kaita gitu kan, dengan lawan yang berbeda, kita dalam satu target. Satu target itu nanti yang menilai nilai Kaita dinilai sama Kak Erik. Oh, gitu. Gitu. Nilai Kak Erik dinilai sama Pak Dadang. Nilai Pak Dadang Ini sama. sama Kaita. Seperti itu. Disitulah kejujuran yang diutamakan. Oh, gitu. Makanya dalam panahan itu juga kita selain meningkatkan fisik, ya kan, konsentrasi, tapi ada nilai kejujuran di situ. Gitu. Dan juga kesabaran diutamakan itu ya. Iya. Pastinya. Dan itu kalau udah selesai ya kejujuran yang bagus nih buat melatih kejujuran anak juga ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dari David Aprian. Katanya selama latihan pernah mengalami cedera nggak atau hal yang fatal seperti itu? Kalau selama latihan yang cedera pasti ada ya. Karena juga kita di bidang olahraga, terutama di panahan ini lebih diutamakan bagian menang, terutama di bagian bahu. Jadi untuk narik busur ini sebenarnya bukan ada di bagian jari, tapi adanya di bagian bahu. Jari hanya mengait saja, tapi tenaga ada di bagian bahu. Di bagian bahu inilah yang sering cedera bagi para atlet. Itu ada juga musibah yang lainnya, contohnya alatnya pas kebenaran lagi usap kita paksakan bisa mengenai muka. Ini tali putus ataupun ini yang namanya daun busur ini bisa potong karena termakan manusia ataupun kebenaran dari pabriknya dari sananya kurang bagus, ini bisa potong dan ini bisa mengenai muka. Ini yang bisa bikin cedera para atlet biasanya. Nah itu aksesoris juga nggak yang lensa? Itu Yang lensa ini iya sama aksesoris juga. Ini Nah ini namanya ada scope. lensanya juga. Ini namanya scope. Nah perbedaannya ini kalau kompon boleh menggunakan lensa, Oh. tapi kalau Ripple dan Thunderbolt itu dilarang menggunakan lensa. Berarti itu matanya harus benar-benar jeli ya. Iya. Jangan sampai aduh gimana itu kalau minus-minus itu berarti nggak boleh apa gimana? Boleh aja. Boleh kacamata. Boleh pakai kacamata. Oh boleh pakai. Boleh kita pakai kacamata. Boleh kacamata olahraga ataupun kacamata yang seperti biasa kita gunakan. Kalau masalah Tidak ya. jadi masalah. Oh gitu. Karena aturannya ya itu sebenarnya yang digunakan cuma busur dan anak panah. Sebetulnya aksesoris ya. Oke terus nah ini nih, ini kan panah ini ya kalau misalnya sudah digunakan dalam pertandingan atau olimpiade seperti itu, ini tuh ada apa maksudnya ada aturannya nggak sih kita boleh punya ini ada surat izinnya atau gimana tuh? Untuk istilahnya tidak untuk saat ini sih masih belum ada surat izin seperti kita memegang soft gun. Iya, kayak gitu.
jadi masih dibebaskan lah. Tapi nggak perlu ada izin dari kepolisian, hanya saja harus terdata juga. Oh, tapi Ini harus didata. iya, terdata oleh Pengsal. Oh, jadi kalau saya mau beli nih harus didata sama Mencap walaupun saya bukan atlet misal. Ya, setidaknya demi keamanan aja lah. registrasi bahwa ini punya siapa, dan kalau digunakan juga antisipasi ya kita nggak tahu juga mengenai senjata tajam ya. Dari Polri ya, atau ada protokol senjata tajam ya? Betul. Ini termasuknya masuk ke senjata tajam. Cuman belum ada surat yang resmi, harus ada surat izinnya lah gitu. Iya. Oh, ini dari ada Bang Dasuki, wah, halo. Cap nih, cap kita juga ya. Nah, oke, oh seperti itu berarti kalau misalnya ini nggak sembarangan orang ini ya harus terdata dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian nanti ya sambil kita menunggu nih, nanti ada pertanyaan dari yang lain jadi ya ini khawatir kan ya, ini juga salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah ya. Nah, Rasul nih kemana berenang kemarin kita sudah diskusikan sama atlet renang nasional, kemudian ini mungkin nanti next time kita ketemu yang berkuda juga, jadi berenang berpanahan kemudian sama berkuda ya, mungkin nanti lah di bilang ini panahan, jadi menarik banget. Saya kalau ke keluarga Sabang lah ya, kalau ke ke Puro itu kalian ada panahan nih. Ayo bertanya ini komunitas klub atau apa gitu ya, ternyata memang kalau di sana dari Meksiko ya. Bisa kali terus, jadi kalau ada atlet yang mau pas latihan dia ngambil lapangan foto ya udah ada alatnya bantalan. Oke, ini chat kita judulnya ini ada Bang DJ. Halo Bang DJ juga. Ini dari Bang Dasuki, mungkin ini baru bergabung juga nih. Pertanyaannya tadi sebenarnya udah dijawab ya Bang. Ini dia nanya, mau tanya nih siapa tahu ada generasi muda yang mau ikut menjadi atlet panahan, gimana joinnya Pak? Mulai dari usia berapa? Nah, tadi sudah disampaikan ya. Silakan langsung datang aja ini tadi juga di video Putih ya. Kalau enggak bisa menghubungi Bang Erik mungkin ya, bisa ketemu di SMA 6 ya. Silakan daftarkan diri. Kemudian untuk masalah usia tidak ada batasan usia. Tadi yang kelas 3 SD saja ternyata ada yang ikut ya. Biasa saya anak itu kalau bayangin sekarang kan kecil-kecil tubuh panas itu panasnya juga yang ada ukurannya ya. Ya, ukurannya kalau karena kan berbeda kan, misalnya kalau anak kecil nggak mungkin menggunakan, kita menggunakan yang sesuai. Ya makanya tinggi banget sama panahnya aja kayaknya sama. Kalau yang gede ya, tapi ternyata memang ada standarnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, kita masih tunggu. Silakan teman-teman disiapkan pertanyaannya di sini. Ini kita juga di sini sama tim juga ya, sama teman-teman, ada capnya, ada kemudian teman-teman free atlet di sini lagi ngopi bareng nih. Jadi kalau mau ngopi juga jangan, ini ada Joy juga bisa jadi teman nongkrong kita semua. Oke, kita lihat ada lagi yang bertanya atau tidak. Nah, terakhir nih, mungkin kita tutup aja ya sesi pertanyaannya. Terakhir, tolong dong dari ketua Mencap, kemudian dari pelatihnya juga, ini satu-satu ya dari ketua Mencap dulu, silahkan tolong berikan kata-kata motivasi, untuk kita semua ya, dari ketua Mencap Panahan di Kota Panahan. Kalau khusus untuk olahraga panahan, kalau tertarik dari panahan pilihan, beberapa ketentuan sudah berlaku. Tapi hanya yang penting bagaimana kita fokus, konsisten, kemudian ditambah juga kan dengan ada di panahan dari jadi maksudnya olahraga itu bagaimana ya sudah disampaikan bahwa olahraga itu harus betul nilai dan seperti masa doa masa berpun
yang melatih kita untuk konsentrasi, ya, dengan kita fokus, dan di sini efek atau dampaknya juga berdampak pada kesehatan kita yang